Nietzsche, seorang filsuf Jerman, pernah berujar bahwa without music, life would be a mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Agung Yoga Asmoro, pada channel Leisure, Tourism, and Education. Saya mengucapkan terima kasih tentunya karena rekan-rekan tetap setia dan tetap menonton video-video yang kami sajikan pada channel ini. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan pada saat saya kebetulan iseng-iseng membaca di HP saya gitu ya, di YouTube, saya membaca dan menemukan bahwa ada gambar aktor muda Indonesia, Iqbal Ramadan, yang diangkat dalam satu konten yang diproduksi oleh tim narasi. Kurang lebihnya intinya bercerita tentang music tourism gitu ya, bagaimana Noah gitu ya dengan top remake video yang terdalam ini mengangkat music tourism. Sementara video YouTube ini sendiri merupakan produksi dari tim narasi dengan judul Lokasi MV yang terdalam Noah, Potensi Jadi Wisata, Belajar dari Beatles, dan Laskar Pelangi. Buka data. Seketika saya teringat dengan satu presentasi, mungkin dua tepatnya, yang kebetulan saya persiapkan untuk kolega saya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bahan presentasi saya yang pertama berjudul Music Tourism, It's About Time. Ini saya buat pada tanggal 21 September 2021 yang lalu. Bahan ini saya persiapkan sebagai landasan akademis teman-teman di Kemenparekraf untuk mempersiapkan strategi pengembangan music tourism di Indonesia. Adapun bahan presentasi yang kedua berjudul Belitung From Movie to Social and Viral Media Promotion. Kedua materi ini termasuk dalam skop pembahasan yang disajikan oleh tim narasi dalam video yang saya maksudkan tadi. Beberapa poin yang disampaikan oleh tim narasi juga sama, namun mungkin ada beberapa poin yang sedikit berbeda dari yang disampaikan. Di mana dalam video tim narasi lebih fokus membahas melihat kekuatan musik sebagai destinasi wisata. Sementara materi yang saya buat kebetulan tidak hanya melihat musik sebagai faktor penggerak terhadap pertumbuhan dan pengembangan destinasi, melainkan juga melihatnya dari sisi pasar wisata musik di Indonesia. Kurang lebihnya saya banyak membahas dari sisi supply dan demand dari music tourism di Indonesia. Sekaligus juga membahas keterkaitan music tourism yang beririsan dengan MICE tourism, di mana selanjutnya memiliki karakter prediktabilitas yang relatif tinggi. Prediktabilitas yang tinggi ini menyebabkan pengembangan pariwisata musik sebetulnya tepat akan membuat pengestimasian revenue yang lebih terukur terhadap perolehan devisa negara, ini khususnya bagi yang berskala internasional, maupun pergerakan ekonomi secara domestik. Nietzsche, seorang filsuf Jerman, pernah berujar bahwa without music, life would be a mistake. Sementara Khalil Gibran pada kesempatan yang berbeda pernah mengucapkan bahwa music is the language of the spirit. It opens the secret of life, bringing peace, abolishing strife. Adapun jauh sebelumnya, Plato berujar bahwa music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. Intinya, musik merupakan satu bagian yang tidak bisa terlepas dari manusia. Artinya juga, musik adalah hal yang tidak mungkin terlepaskan dari manusia. Bisa kita bayangkan, seandainya kita tidak memiliki kemampuan mendengar suara-suara yang indah, suara burung di pagi hari, suara deru ombak di pinggir pantai. Musik memang merupakan hal yang tidak terpisahkan dari diri seorang manusia. Tanpa sadar seringkali kita melakukan hal-hal yang didasarkan atau dilandasi oleh musik. Jadi musik ini membuat kita melakukan perjalanan. Saat kita mendengar sebuah lagu atau sepotong musik dan itu membuat kita terhanyut atau terpikat, maka pengalaman kita terhadap sebuah perjalanan akan meningkat secara signifikan. Baik di bandara, di restoran, pada saat kita sedang shopping, atau pada saat di konser, musik ada di mana-mana. Musik itu ada, baik Anda sadari maupun tidak kita sadari, sebetulnya telinga kita senantiasa mendengarkan musik. Bepergian bukan hanya tentang membawa diri kita secara fisik ke suatu tempat, tetapi juga secara intelektual, emosional,
dan bagi sebagian orang, perjalanan spiritual ketika kita mengunjungi suatu tempat. Menurut riset yang dilakukan oleh Skift, para wisatawan saat ini semakin tertarik untuk bepergian sebagai bentuk aktualisasi diri dan transformasi serta pertumbuhan pribadi. Perjalanan yang mereka cari adalah pengalaman dunia yang mendalam, pengalaman yang mengubah mereka dengan cara yang bahkan mungkin tidak mereka lakukan sebelumnya. Menghubungkan perjalanan luar dengan perjalanan batin adalah rahasia perjalanan yang istimewa. Ada banyak cara para wisatawan terhubung dengan alam, budaya, dan orang-orang di destinasi yang mereka kunjungi. Mereka termasuk juga terhubung melalui percakapan, sejarah, sastra, menu masakan tradisional, ataupun yang dalam hal ini adalah musik. Jika saja musik kemudian distrategikan ke dalam rencana perjalanan ataupun perjalanan itu sendiri, maka kekuatan musik dan dampaknya terhadap pengalaman dan sektor lain akan meningkat, yang mana akan mendorong pendapatan yang lebih besar di seluruh sektor pariwisata. Sederhananya, lebih banyak musik akan sama halnya dengan lebih banyak peluang bisnis untuk sektor pariwisata, sekaligus juga meningkatkan pengalaman wisatawan. Pariwisata musik atau music tourism juga dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan nomor 8, target 8.9. Dengan saya kutip di sini, pada tahun 2030 menyusun dan menerapkan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja, mempromosikan budaya dan produk lokal. Musik mempengaruhi kita secara fisik dan mental dan merupakan bahasa yang semua orang gunakan. Musik berpotensi menjadi sarana baru untuk memperkaya pengalaman wisatawan. Jika musik dimasukkan ke dalam strategi pariwisata dan digabungkan dengan daripada hanya sekedar fakta-fakta, itu akan membuka satu bidang baru untuk kita kembangkan, produk pariwisata yang baru yang bisa kita kembangkan, dan menggunakan musik secara maksimal dan optimal untuk mempromosikan tujuan, merek, maupun destinasi. Jadi, kenapa tidak kita lakukan sekarang juga? Beberapa hal mengapa music tourism atau pariwisata musik ini penting. Di antaranya adalah otak manusia bereaksi terhadap musik secara sama, tidak peduli di mana kita lahir atau di mana kita berdomisili. Musik memiliki kemampuan atau memainkan peran yang amat penting dalam pengembangan spesies kita, yaitu manusia. Fakta-fakta ilmiah atau scientific terkait dengan dampak positif dari musik terhadap otak manusia ini begitu melimpah. Musik membuat orang merasa bahagia dan memberikan pengalaman yang bermakna yang kemudian meninggalkan kenangan yang tidak terlupakan. Menyanyi, menari, berkreasi, perform, dan mendengarkan musik memberikan kesehatan dan kesejahteraan yang luar biasa. Sektor pariwisata juga dapat mengambil manfaat dari pengembangan musik. Di Inggris sendiri, mereka telah mengakui bahwa sebenarnya terdapat dua peluang yang berbeda untuk musik populer dan yang kedua musik tradisional. Pengalaman berkualitas dari musik juga dapat menarik wisatawan dari seluruh dunia. Contoh saja seperti pada musik Beatles, Rolling Stones, dan Queen. Musik tradisional dapat memberikan pengalaman otentik yang spesifik pada destinasi untuk mempromosikan latar belakang sejarah dan budayanya. Serta wisata musik atau music tourism membuka peluang atau memberikan banyak peluang bagi Indonesia sebagai destinasi wisata. Jika kita melihat musik sebagai sarana komunikasi, maka musik sama halnya dengan bahasa. Seperti anggap saja bahasa Inggris atau bahasa Cina. Yang menjadi perbedaannya adalah bahwa jika bahasa adalah menggunakan komunikasi rasional, sedangkan musik menyentuh dimensi emosional. Arnold Schoenberg pernah berkata bahwa musik bukan hanya suara, melainkan ide. Orang tidak harus memahami musik untuk merasakannya, dan musik memiliki kekuatan untuk menciptakan hubungan yang kuat dengan orang-orang di seluruh dunia, terlepas dari ras, jenis kelamin, budaya, ataupun bahasa mereka. Kekuatan musik terletak pada kesederhanaan dan konektivitasnya. Musik menggerakkan kita, mampu membuka cara untuk berkomunikasi yang tidak dapat dilakukan melalui media bahasa yang lain. Musik juga menciptakan pengalaman yang spontan. Kejutan musik ada di mana-mana. Musik menyatukan orang, menciptakan aliran pendapatan baru, dan membuka budaya untuk berkomunikasi, belajar, dan berpengalaman. Musik tidak pernah dianggap sebagai alasan utama kita berpergian. Selama ini, musik tidak pernah dianggap sebagai alasan utama pada saat orang melakukan perjalanan.
Padahal terdapat beberapa paket wisata musik yang sudah established saat ini. Di antaranya kita bisa melihat beberapa konser besar di negara-negara tertentu, salah satunya di Indonesia, yang sudah mampu menggerakkan manusia untuk khusus mendatangi event-event tersebut. Kita belum membongkar sejarah musik, warisan, pengalaman, dan cerita yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Bisa saja kemudian mengungkap cara-cara baru untuk berbagi cerita, mengembangkan paket perjalanan, dan memperluas penawaran pariwisata. Jika kita ingin mencoba masuk dan membongkar dari industri musik dan industri pariwisata, maka kita akan menemukan banyak irisan di antara kedua industri ini. Dalam industri musik misalnya, di dalamnya meliputi ada artisnya tentu, ada manajer, ada promoternya, ada agennya, ada profesional atau orang-orang yang terlibat di dalam urusan mengurus sound, atau juga orang-orang yang mengurusi lighting, pencahayaan, juga melibatkan industri jasa angkutan, juga ada produser, ada recording engineers, dan seterusnya. Di mana ini berurusan dengan industri pariwisata, yang mana kita sudah jamak ketahui bahwa industri pariwisata meliputi ada akomodasinya, ada industri food and beverage-nya atau makan minumnya, ada kereta api barangkali, membutuhkan industri perjalanan di darat seperti mobil dan seterusnya, juga mungkin saja melibatkan transportasi laut atau air, ataupun membutuhkan pesawat. Intinya adalah bahwa di dalam kedua industri musik dan turisme ini terdapat banyak sekali irisannya. Yang tidak kalah menarik adalah jika kita mencoba melihat fakta-fakta yang ada, baik dari industri musik maupun khususnya musik pariwisata atau music tourism. Di antaranya, saat ini 96% dari pengguna internet mengkonsumsi musik yang terlisensi, dan 95 dari 100 orang melakukan atau menonton video-video musik di YouTube. Fakta lainnya adalah bahwa setidaknya Spotify ini melebihi 80 juta sampai dengan akhir 2018. Ada lagi fakta-fakta yang mengatakan bahwa terdapat banyak sekali jumlah pekerjaan atau peran yang dibutuhkan di dalam sektor musik, yang mana sektor ini terus tumbuh subur. Saat ini juga lebih banyak orang mendengarkan musik. Lebih banyak orang juga yang saat ini mengikuti atau menghadiri dan nonton konser dan festival. Dan lebih banyak lagi pasar terbuka di seluruh dunia terkait dengan musik sebagai sebuah destinasi wisata. PBB sendiri pada tahun 2018, khususnya UNWTO atau badan di dalam PBB yang khusus mengurusi pariwisata, pada tahun 2018 sudah menetapkan satu definisi terkait dengan wisata musik atau music tourism, di mana definisi tersebut berbunyi, music tourism encompasses any activity undertaken by a tourist where the primary motivation to travel is music related. Artinya apa? Artinya pariwisata musik ini meliputi bidang yang amat luas. Selama motivasi orang melakukan perjalanan terkait dengan musik, maka bisa saja dikatakan bahwa aktivitas tersebut dimaknai sebagai pariwisata musik. Jika kita melihat konteks kesuksesan global dalam pariwisata musik, maka kita bisa menemukan banyak sekali contohnya. Antara lain adalah Hallyu di Korea Selatan. Kita juga bisa melihat festival Obonjan di Kroasia. Selain itu, kita juga pasti mengenal atau sedikit banyak kita mengetahui tentang bagaimana Kolombia menyelenggarakan kegiatan atau sebuah aktivitas yang dikenal dengan The Land of Sabrosura. Juga ada lastminute.com yang menyelenggarakan Music Makes You Travel di Inggris. Di Amerika kita mengenal adanya Americana Music Triangle. Juga ada seperti konser-konser besar seperti Summerfest yang selalu diselenggarakan di negara bagian Wisconsin. Juga kita mengetahui bagaimana Ibiza dengan budaya partinya yang mampu mendatangkan banyak sekali wisatawan ke daerah tersebut. Lalu bagaimana dengan potensi yang ada di Indonesia? Sebetulnya kita juga bisa memiliki atau mendapatkan potensi-potensi wisata musik seperti halnya pada contoh With The Fest yang mendatangkan atau dihadiri 50.000 partisipan. Contoh-contoh lainnya seperti Jakarta Warehouse Project yang didatangi oleh 80.000 penonton. Juga ada Java Jazz Festival yang total penontonnya mengunjungi event tersebut sebanyak 114.000 orang penonton. Atau
Soundrenaline yang dihadiri oleh 83.000 penonton. Juga ada event yang eksklusif seperti Jazz Gunung yang dihadiri oleh 2.000 penonton terpilih. Atau contoh-contoh skala yang lebih kecil kita bisa melihat seperti halnya konser Rock in Solo dengan 13.000 peserta. Intinya adalah setidaknya kita bisa membagi penyelenggaraan event musik sebagai sebuah pariwisata musik ke dalam 4 kelompok besar, di mana yang pertama mungkin skala lokal yang melibatkan pendapatan di bawah 1 miliar rupiah, atau skala regional dengan pendapatan atau revenue yang tercipta 1-5 miliar rupiah. Event-event skala nasional mungkin akan mengeluarkan anggaran antara 5-25 miliar rupiah. Sementara untuk skala internasional akan membutuhkan anggaran atau melibatkan anggaran lebih besar daripada 25 miliar rupiah per penyelenggaraan eventnya. Dari beberapa poin paparan yang sudah saya sampaikan, maka jika saya mencoba menarik kesimpulan, ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan di sini. Di antaranya adalah bahwa musik itu kita bisa temukan di mana saja. Jadi sangat mudah sebetulnya untuk kita kembangkan. Yang kedua, musik ini mampu mengemas atau merangkum baik budaya yang sifatnya merupakan budaya tradisional maupun budaya yang saat ini, yang pop. Juga kita bisa simpulkan bahwa musik bersifat universal, merupakan bahasa yang universal, bisa dikenal atau bisa dimaknai, bisa difahami oleh semua orang, lintas batas negara. Juga kita bisa simpulkan bahwa musik memiliki dampak terhadap berbagai inisiatif-inisiatif marketing, baik itu sifatnya media cetak, online maupun secara personal. Musik juga memiliki rantai nilai yang panjang, meliputi perjalanan, meliputi hospitality, meliputi logistik, meliputi lodging industries, dan banyak sekali sektor-sektor lainnya. Dan yang terpenting atau yang terakhir, musik tourism tentu saja bisa dikonsumsi dan bisa jadi menjadi sebuah industri atau sebuah subsektor dari pariwisata yang menguntungkan. Baiklah, demikian sekiranya paparan tentang music tourism secara singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga saja bermanfaat, baik terutama bagi saya pribadi maupun bagi rekan-rekan semua yang menyaksikan video ini. Bagi yang berminat untuk lebih mendalami tentang bahan presentasi atau bahan slide PowerPoint yang saya siapkan, rekan-rekan bisa mengunduhnya di tautan yang saya sajikan di dalam kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih, saya undur diri. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.